Teman-teman, apakah kalian pernah menggosokkan sisir pada rambut kalian? Setelah menggosok sisir pada rambut, apakah kalian pernah mendekatkan sisir tersebut pada benda-benda kecil seperti potongan kertas? Apakah yang terjadi pada potongan kertas tersebut? Apakah potongan kertas tersebut tertarik pada sisir? Jika kalian ingin tahu jawabannya, yuk simak video ini sampai akhir. Halo teman-teman semua, Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Ingrid Febiola Anggita Nainggolan. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Pada hari ini, kita akan mempelajari materi tentang listrik statis dan penerapannya. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi ini akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah konsep listrik statis, dan yang kedua adalah penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Muatan listrik. Atom tersusun atas partikel subatom, yaitu proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan atau netral, dan elektron bermuatan negatif. Neutron dan proton ini akan membentuk inti atom, sedangkan elektron bergerak di sekitar inti atom. Elektron inilah yang memiliki kaitan erat dengan fenomena kelistrikan pada suatu benda. Lalu, gimana sih interaksi antar muatan listrik pada suatu benda? Nah, tadi kita telah mengetahui bahwa elektron adalah penyusun atom yang bermuatan negatif dan mengelilingi inti atom. Benda yang kelebihan elektron disebut dengan benda bermuatan negatif, sedangkan benda yang kekurangan elektron disebut dengan benda bermuatan positif. Jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka akan terjadi tarik-menarik. Sebaliknya, jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan positif, atau benda bermuatan negatif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, akan terjadi tolak-menolak. Interaksi kedua muatan tersebut merupakan gejala listrik statis. Pada umumnya, jumlah elektron dan proton pada sebuah atom adalah sama, sehingga atom-atom pada benda tersebut tidak bermuatan atau netral. Jika benda tersebut netral, bisa nggak ya diubah menjadi benda bermuatan? Kalau bisa, bagaimana caranya? Salah satu cara untuk mengubah benda menjadi bermuatan adalah dengan menggosokkan benda. Sisir atau penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering akan bermuatan negatif, karena sisir atau penggaris plastik mengalami kelebihan elektron. Karena elektron dari rambut berpindah ke sisir atau penggaris plastik. Sementara itu, kaca yang digosokkan pada rambut kering akan bermuatan positif karena kaca mengalami kekurangan elektron. Karena elektron dari kaca berpindah ke rambut yang kering. Hukum Coulomb. Teman-teman masih ingatkah bahwa muatan listrik dapat saling menarik atau saling menolak? Bagaimana ya hubungan keduanya? Ada seorang ilmuwan Prancis bernama Charles Augustin Coulomb. Ia menyelidiki hubungan gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik dua benda bermuatan listrik terhadap besar muatan listrik dan jaraknya menggunakan alat neraca puntir Coulomb. Berdasarkan percobaan dengan menggunakan neraca puntir, Coulomb menyimpulkan interaksi dua benda yang bermuatan sebagai berikut. Semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut dan sebaliknya. Dan semakin besar muatan kedua benda, semakin besar juga gaya listrik antara benda tersebut. Secara matematis, rumusan gaya Coulomb dapat dituliskan sebagai berikut. Fc sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Dengan Fc sama dengan gaya Coulomb bersatuan Newton, K sama dengan konstanta bernilai 9 dikali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat, dan R jarak antara dua muatan dalam satuan meter, Q1 sama dengan benda muatan listrik benda pertama dalam satuan Coulomb, Q2 sama dengan benda muatan listrik benda kedua dalam satuan Coulomb. Medan listrik. Di sekitar muatan-muatan listrik ada yang namanya medan listrik. Medan listrik itu apa sih? Medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Medan listrik dapat digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar atau ke dalam muatan.
arah garis gaya listrik ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif dan arah garis medan listrik keluar digunakan untuk menunjukkan muatan positif. Rumus untuk mencari besar kuat medan listrik adalah E sama dengan K dikali Q per R kuadrat, dengan E sama dengan medan listrik Newton per Coulomb, Q sama dengan besar muatan listrik dengan satuan Coulomb, R sama dengan jarak kedua muatan dalam satuan meter. Beda potensial dan energi listrik. Teman-teman tahu gak sih apa sebenarnya petir itu? Orang yang pertama kali menyatakan bahwa petir terjadi akibat adanya gejala listrik statis adalah Benjamin Franklin. Menurutnya, petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif yang disebut elektron antara awan dan awan atau antara awan dan bumi. Petir dapat terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi. Akibatnya, akan terjadi lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Besarnya beda potensial listrik dapat dihitung dengan membandingkan besar energi listrik yang diperlukan dengan jumlah muatan listrik yang dipindahkan, yaitu delta V sama dengan W dibagi Q, dengan delta V sama dengan beda potensial listrik dalam satuan volt, W sama dengan energi listrik dalam satuan joule, Q sama dengan muatan listrik dalam satuan Coulomb. Kelistrikan pada sel saraf. Ternyata tubuh kita dapat menunjukkan adanya gejala kelistrikan loh, khususnya pada saraf yang disebabkan adanya impuls atau sinyal pada sel saraf. Tahukah teman-teman kenapa kita dapat merasakan sakit ketika dicubit? Ternyata rasa sakit tersebut muncul karena kulit kita menerima rangsangan berupa cubitan. Rangsangan ini selanjutnya diubah oleh sel saraf dalam kulit menjadi impuls. Kajian yang khusus mempelajari tentang aliran impuls pada tubuh manusia disebut biolistrik. Tegangan atau beda potensial pada tubuh berbeda dengan yang kita bayangkan seperti listrik rumah tangga. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh, bukan listrik yang mengalir seperti pada kabel listrik di rumah-rumah. Sel saraf menghantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Pertukaran ion tersebut tidak dapat terjadi begitu saja tanpa adanya rangsangan. Rangsangan yang cukup kuat dapat mengaktifkan pompa ion sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran ion. Saat sel saraf tidak menghantarkan impuls, muatan positif Na+ melingkupi bagian luar membran sel. Pada kondisi demikian, membran sel saraf bagian luar bermuatan listrik positif dan membran sel bagian dalam bermuatan listrik negatif atau Cl-. Setiap manusia memiliki sistem saraf yang dapat mengontrol seluruh aktivitas tubuh. Contohnya adalah gerak otot. Sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf yang berfungsi untuk menerima, mengolah, dan mengirim rangsangan yang diterima oleh panca indera. Setiap sel saraf memiliki satu akson yang mendukung terjadinya perambatan atau hantaran arus listrik. Selain akson, ternyata ada penghantar listrik lain dalam tubuh makhluk hidup loh, yaitu cairan tubuh. Cairan tubuh dapat berupa darah, cairan jaringan, dan sitosol yang terdapat dalam sitoplasma sel. Pada sel saraf juga terdapat isolator listrik, yaitu selubung mielin pada akson. Pada akson tidak berselubung mielin, hantaran arus listrik dapat terjadi di sepanjang akson. Pada akson yang berselubung mielin, beda potensial terjadi di daerah akson yang tidak diselubungi mielin atau di daerah yang disebut nodus Ranvier. Hewan-hewan penghasil listrik. Seperti manusia, hewan juga ternyata menghasilkan listrik sebagai impuls rangsangan dalam tubuhnya. Untuk menanggapi rangsangan, bergerak, berburu mangsa, melawan predator, atau bahkan navigasi. Pada umumnya, arus listrik yang dihasilkan hewan sangat lemah, tetapi ada beberapa hewan yang dianugerahi keistimewaan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga mampu menghasilkan arus listrik yang sangat kuat. Hewan apa sajakah yang mampu menghasilkan arus listrik tersebut? Berikut adalah contoh-contohnya. Yang pertama ada ikan belalai gajah. Ikan belalai gajah memiliki mulut panjang menyerupai bentuk belalai gajah. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektroplaks pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi.
Sel elektroplex merupakan sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar saat ikan belalai gajah dalam keadaan beristirahat. Arus listrik akan muncul pada saat otot ikan berkontraksi dan pada saat yang sama, ikan mampu mendeteksi keberadaan predator dan mangsa. Yang kedua, ada ikan pari listrik. Ikan pari listrik mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Kedua sisi kepala ikan pari listrik mampu menghasilkan listrik hingga sebesar 220 volt. Wah, besar sekali ya. Besar tegangan ini sama seperti besar tegangan listrik yang ada di rumah loh. Kemudian ada hiu kepala martil. Hiu kepala martil memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsang listrik. Hiu kepala martil mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Hiu kepala martil biasa menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir, menghindari keberadaan predator, dan untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai medan magnet bumi. Hewan selanjutnya adalah echidna. Echidna memiliki moncong memanjang yang berfungsi mengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan mangsa. Elektroreseptor echidna terus-menerus dibasahi agar lebih mudah untuk menghantarkan listrik. Karena itu, kebanyakan hewan yang memiliki sistem elektroreseptor berasal dari perairan. Kemudian ada belut listrik. Penelitian menunjukkan bahwa belut listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan diyakini dapat menyebabkan kematian pada manusia dewasa. Kemudian ada lele listrik. Lele air tawar yang berasal dari perairan tropis di Afrika ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik hingga sebesar 350 volt. Besar energinya sama seperti energi listrik yang diperlukan untuk menyalakan komputer selama 45 menit. Penggunaan listrik statis dalam teknologi. Yang pertama ada pengendap elektrostatis pada cerobong asap. Pengendap elektrostatis berfungsi untuk membersihkan gas buang yang keluar melalui cerobong asap agar tidak mengandung partikel-partikel kotor yang dapat mencemari udara. Komponen utama yang ada pada alat ini adalah kawat yang bermuatan negatif dan plat logam yang bermuatan positif. Pada saat asap kotor melewati kawat, beberapa partikel abu akan bermuatan negatif. Setelah itu, plat logam yang bermuatan positif akan menarik partikel abu, sehingga membentuk jelaga yang mudah dibersihkan. Yang kedua ada pengecatan mobil. Butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Butiran cat tersebut akan tertarik ke badan mobil apabila badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Dan yang ketiga ada mesin fotokopi. Selain menerapkan konsep optik, mesin fotokopi juga menerapkan konsep listrik statis. Komponen utama pada mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis adalah penggunaan toner atau tempat bubuk hitam halus. Toner sengaja dibuat bermuatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Teman-teman, supaya kalian lebih memahami materi ini, kita masuk ke contoh soal yuk. Soal pertama, medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji A terhadap muatan B sebesar 80 Newton per Coulomb. Jika jarak kedua muatan tersebut adalah 3 cm, berapakah besar muatan B? Pembahasannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita cari yang diketahui, yaitu medan listrik sama dengan 80 Newton per Coulomb. Kemudian jarak kedua muatan sama dengan 3 cm yang kita ubah ke satuan meter menjadi 0,03 meter. Ditanya berapa besar muatan B? Jawab, kita masukkan rumus untuk mencari besar medan listrik, yaitu E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Kita masukkan nilai E yang telah diketahui, yaitu 80 Newton per Coulomb, sama dengan K yang telah diketahui, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat dikalikan, karena Q yang mau kita cari, kita tuliskan saja Q, per 3 dikali 10 pangkat minus 2 meter dikuadratkan. Lalu kita pindah ruaskan Q ke sebelah kiri, sehingga Q sama dengan 80 Newton per Coulomb dikali 9 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat dibagi 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat
per C kuadrat. Sehingga didapatkan hasil Q sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 12 kolom. Jadi, besar muatan B adalah Q sama dengan 8 dikali 10 pangkat minus 12 kolom. Contoh soal kedua. Berapakah beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi sebesar 60 Joule untuk memindahkan muatan sebesar 20 kolom? Pertama-tama kita cari dulu yang diketahuinya. W sama dengan 60 Joule. Q sama dengan 20 kolom. Yang ditanya adalah beda potensialnya. Sehingga kita masukkan rumusnya V sama dengan W dibagi Q. W-nya sama dengan 60 Joule dibagi Q yang bernilai 20 kolom. Didapatkanlah hasilnya 3 volt. Jadi, beda potensial kutub-kutub baterai rangkaian tersebut adalah 3 volt. Nah, teman-teman, apakah contoh soal tersebut sudah membantu teman-teman untuk lebih memahami materi listrik statis dan penerapannya? Jika sudah, silakan teman-teman berlatih dengan mengerjakan soal berikut ini dengan waktu 15 detik. Jadi, kita telah mempelajari semua subbab yang ada di dalam materi listrik statis dan penerapannya. Melalui latihan soal yang telah teman-teman kerjakan tadi, dapat diketahui bahwa besar energi untuk memindahkan muatan tersebut adalah 60 Joule. Maha Kuasa Tuhan yang telah menciptakan elektron, adanya interaksi antar elektron akan menyebabkan terjadinya gejala listrik statis. Karena adanya listrik ini, kita dapat melakukan berbagai aktivitas dengan lancar, baik pada siang hari maupun pada malam hari. Dengan adanya listrik ini pula, berbagai alat yang digunakan dalam bidang medis, industri, dan pendidikan dapat beroperasi dengan sangat baik sehingga dapat membantu kinerja manusia. Selain itu, ternyata Tuhan juga telah menciptakan berbagai hewan yang dapat menghasilkan listrik sehingga hewan-hewan tersebut dapat menanggapi rangsangan dengan baik, bergerak, berburu mangsa, melawan predator dan musuh, ataupun bernavigasi. Dengan adanya kekuasaan dan nikmat Tuhan yang telah menciptakan dan merancang mekanisme kelistrikan ini, marilah kita semua senantiasa bersyukur dengan cara memanfaatkan mekanisme kelistrikan ini dengan baik. Dengan adanya fisika, kita bisa mengetahui bahwa banyak sekali contoh dari listrik statis, khususnya yang ada di sekitar kita. Ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Bukankah cukup mudah bagi kita untuk memahaminya? Jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya teman-teman. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga materi yang saya sampaikan bisa berguna dan dapat dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Sekian video pembelajaran saya kali ini. Saya akhiri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.